Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang hadir dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kelima. Dengan minggu ini berarti sudah 8 minggu kita tidak menyelenggarakan kebaktian di gereja, tetapi mengikuti kebaktian minggu online. Tanggal 7 Mei yang lalu, tepat GKI Gading Indah berusia 30 tahun. Kita juga tidak bisa berkumpul untuk memperingatinya. Tapi semua hal itu tidak mengurangi sukacita dan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kalau kita masih bisa ambil bagian dalam kebaktian saat ini, bukankah itu bukti dari kasih setia dan rahmat Tuhan di dalam hidup kita? Seperti dikatakan dalam Meratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Oleh karena itu, kita tidak goyah, kita tetap setia dan teguh hidup di dalam kebenaran firman Allah. Yeah.
Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 2-3 diikuti ayat 18 berbunyi demikian. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Inilah pengakuan dosa yang telah kami nyatakan dari kedalaman hati kami masing-masing. Terimalah ya Bapa penyesalan kami ini. Ampunilah kami seturut kasih setiamu. Amin. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Yesus, ku mengangkat di salib berjam, dosaku dan aib sepenuh, ku mampu dibayar dan aku lepas. Puji Tuhan, wahai jiwaku. Selamatlah jiwaku, jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 berbunyi, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi
Mari kita berdoa. Tiba saatnya ya Bapa, di dalam kebaktian ini secara khusus kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami lewat pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur untuk penolong, yaitu Roh Kudus yang telah Kau curahkan bagi kami di dalam Kristus, yang terus berkarya, menerangi hati kami, pikiran kami, menjadikan kami seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan Tuhan. Mampukan kami menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus itu dengan benar, agar dengan hikmat-Nya kami bukan cuma makin mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi kami juga makin dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Dipersaksikan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Anda berani mati? Bagaimana? Barangkali jawabannya bisa beragam. Boleh jadi kalau untuk membela keluarga yang dikasihi, banyak orang berani mati. Misalnya orang tua yang bekerja luar biasa keras, mati-matian, banting keringat, peras tulang mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya. Anda pikir saya salah sebut? Oh tidak, saya memang menyebutkan banting keringat, peras tulang. Sebab kalau cuma banting tulang, peras keringat itu sudah biasa. Tapi bayangkan kalau sampai tulang pun diperas. Bukankah itu berarti kerja yang sungguh-sungguh keras, mati-matian. Bahkan kita tahu di sana-sini, untuk orang yang dikasihi, ada orang yang juga berani mati secara harfiah, menukarkan nyawanya demi keselamatan orang yang dikasihinya. Contoh lain, saudara, di dalam perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sejarah mencatat ada sekian banyak para pahlawan yang gugur. Ketika pergi berperang, mereka tahu bahwa kecil kemungkinan mereka bisa selamat. Namun mereka tetap pergi juga. Mereka berani mati. Begitu juga di dalam sejarah gereja, kita bertemu dengan banyak orang, baik yang ternama maupun yang namanya tidak kita kenal. Orang-orang yang pantang menyangkali imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ketimbang menyangkal, mereka memilih lebih baik mati. Saudaraku, dari contoh-contoh itu, kita menemukan makna positif dari ungkapan berani mati. Bahwa orang bersedia untuk berkorban, bahkan jika diperlukan berkorban sampai mati, demi kebenaran yang bukan cuma benar menurut si aku, tapi secara universal memang diakui benar. Lalu bagaimana jika ada anak remaja yang gemar balap motor di jalan raya dan mengatakan, "Aku tidak takut, aku ikut balapan di jalan raya karena aku tidak takut mati." Bagaimana dengan orang yang keluyuran kemana ia suka di tengah keharusan menjalani physical distancing, di tengah peraturan PSBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah, lalu berkata, "Aku tidak takut, aku berani mati kok." Apakah ini juga berani mati yang positif? Tentu saja tidak. Itu namanya konyol. Apalagi jika diembel-embeli dengan, "Aku percaya Tuhan akan melindungi aku. Aku punya Tuhan yang perkasa yang akan menjagaku." Itu namanya mencobai Tuhan. Saudara, sisi lain dari sikap berani mati yang positif adalah sikap berani hidup. Apa maksudnya? Saudara, kalau situasi penuh dengan kedamaian, sejahtera, tentu semua orang berani hidup. Tapi hidup yang dimaksudkan di sini adalah hidup di tengah kesusahan, di dalam kesesakan, menanggung penderitaan. Mungkin tidak semua orang punya cukup keberanian untuk menjalani hidup dalam situasi seperti itu. Orang yang punya keberanian hidup
adalah orang yang tidak takut mati. Nah, kalau begitu, apa yang bisa membuat orang mampu memiliki keberanian untuk hidup seperti itu? Teks kita, Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14, harus kita tempatkan di dalam konteks perjalanan Yesus menjelang Via Dolorosa yang harus ditempuhnya. Menjelang penderitaan dan kematiannya. Yesus tahu bahwa ia tidak lagi selalu akan ada bersama dengan murid-murid yang dikasihinya. Yesus tahu bahwa setelah kebangkitannya kelak, ia akan kembali ke sorga. Yesus, ia tahu sepeninggalnya kelak, murid-murid akan menghadapi kesusahan, penderitaan, sama seperti yang ia jalani. Yesus, ia tahu bahwa jalan yang harus ditempuh para murid juga bisa berujung pada kematian. Oleh karena itu Yesus merasa perlu untuk meneguhkan para murid. Yesus mulai dengan mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ketika murid-murid mulai dilanda kegelisahan, kecemasan, sapaan Yesus ini sungguh memberi kelegaan. Mengapa para murid dan juga sekarang kita semua bisa tidak gelisah, tidak cemas? Yesus melanjutkan. Dalam ayat 2 ia mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Sebuah ayat yang disukai oleh banyak orang. Sampai-sampai orang juga menciptakan lagu berdasarkan ayat ini. Anda kenal lagu yang saya maksudkan? Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Lagu yang indah, tapi sayangnya seringkali cuma dinyanyikan dalam kebaktian penghiburan, di rumah duka, atau di tempat pemakaman, atau di tempat kremasi. Padahal makna lagu ini luar biasa. Ayat ini saudara-saudara mau menegaskan apa yang Yesus jamin kepada para murid dan kepada kita semua. Bukankah dengan ini Yesus mau menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang percaya akan terus ada bersama-sama dengan Allah? Karena Allah adalah sumber kehidupan, maka bahkan kematian secara jasmani sekalipun tidak dapat memisahkan orang percaya dari persekutuan kasih Allah yang kekal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Maka saudara-saudara, kematian di dunia tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi para murid. Dan juga bagi kita, bagi semua orang percaya. Kematian tidak lebih dari suatu peralihan memasuki keadaan yang lebih baik, bahkan yang paling baik, sebab kita akan tinggal di rumah Bapa. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, kalau begitu bagaimana kita bisa masuk ke rumah Bapa? Di dalam ayat 6 dari Yohanes 14, Yesus mengatakan, "Akulah
jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan ini, saudara-saudara, Yesus menegaskan bahwa pilihan para murid dan juga pilihan kita untuk menjadi pengikut Kristus adalah pilihan yang benar. Yesus, ia bukan perangkat GPS, bukan Google Map, bukan Waze dan yang sejenisnya. Yesus, dia bukan penunjuk jalan. Dialah sang jalan yang dapat membawa orang berdosa yang sepatutnya binasa kepada Allah yang kudus. Membawa orang ke dalam rumah Bapa, ke dalam kehidupan yang kekal melalui pengorbanannya. Menarik saudara-saudara bahwa kata hodos yang diterjemahkan dengan kata benda jalan juga dapat diartikan lain, yaitu cara hidup. Bukankah dengan ini Yesus mau menyatakan bahwa kalau kita mau memiliki keberanian untuk menjalani hidup sejati, maka mestilah kita mengikuti cara hidup yang Yesus praktikkan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yesus menegaskan bahwa ia melakukan kehendak Bapanya. Ia menundukkan kehendaknya pada kehendak Sang Bapa. Memberi diri sepenuhnya taat kepada Sang Bapa. Cara hidup seperti itulah yang membuat Yesus bisa mengklaim bahwa dia jugalah kebenaran. Aletheia, kebenaran sejati yang bercirikan kasih, kejujuran, ketulusan, dan kesetiaan. Bahwa dia jugalah sang hidup, Zoe, kehidupan sejati, hidup dalam anugerah Allah, meliputi baik kehidupan saat ini maupun kehidupan kekal. Saudara-saudara, dengan hidup di dalam Yesus, sang jalan, kebenaran, dan hidup, dengan mengikuti cara hidupnya, yaitu sepenuhnya taat pada kehendak Bapa, para murid dan juga kita semua dapat sampai ke rumah Bapa, masuk ke dalam rumahnya. Itulah cara meraih keberanian menjalani hidup yang sejati. Itulah yang membuat para murid berani menjalani hidup tanpa takut mati. Itu yang membuat Injil sampai ke seluruh muka bumi. Karena ada orang-orang berani, orang-orang yang berani menjalani hidup tanpa takut mati. Kerinduan dan harapan masuk ke rumah Bapa mendorong orang untuk berani menjalani hidup di dalam Yesus, sang jalan, kebenaran, dan hidup sekarang ini di dunia ini. Seperti berita anugerah dari 1 Petrus 2 tadi mengatakan, keberanian untuk hidup adalah juga keberanian untuk memenuhi panggilan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Anda pernah mendengar nama Frances Jane Crosby? Pernah? Mungkin Anda lebih akrab dengan nama panggilannya, Fanny Crosby. Fanny Crosby dilahirkan dalam kondisi normal di Putnam County, New York, 24 Maret tahun 1820.
Tapi ketika ia berusia 6 minggu, Fanny terserang demam tinggi. Namun dokter yang menanganinya tanpa sengaja melakukan malpraktik dan akibatnya Fanny buta seumur hidup. Dan pada tahun yang sama, ayahnya meninggal dunia. Fanny hidup bersama ibu dan neneknya. Dalam pertumbuhannya, Fanny mengalami sebagian masa kecilnya berjuang untuk menahan olok-olok dari anak-anak sebayanya. Dia dibully. Beruntunglah sang nenek, seorang Kristen yang taat, mengajarnya untuk berdoa dan menyerahkan segala keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan dengan dukungan dari ibu serta neneknya, pada usia 15 tahun Fanny mendaftar di New York Institute for the Blind, tempat di mana ia kelak juga menjadi pengajar, bahkan menemukan pasangan hidup. Banyak orang dengan kekurangan fisik merasa putus asa, patah semangat, kehilangan semangat hidup. Tidak sedikit yang kemudian malah mempersalahkan Tuhan atas nasib yang dialami. Namun di dalam segala kekurangannya, Fanny Crosby, dia justru menemukan makna sejati dari hidupnya. Ia senantiasa melihat keberadaannya sebagai berkat yang patut disyukuri. Dan itu nyata ketika putri satu-satunya meninggal tidak lama setelah dilahirkan. Sekalipun bukan tanpa pergumulan, ternyata Fanny justru mampu menulis sebuah sajak yang kelak dikenal sebagai lagu rohani yang berjudul Safe in the Arms of Jesus. Kita temui itu dalam Kidung Jemaat 388. Selamat di tangan Yesus. Syair lagu ini berisi kelegaan karena keyakinan iman Fanny bahwa anaknya kini telah berada di sorga dalam rumah Bapa bersama dengan Sang Pencipta. Saudara, pada akhirnya Fanny Crosby bukan saja rela menghadapi fakta kematian putrinya, tetapi ia juga berani menjalani kehidupan kembali. Keberaniannya untuk terus hidup menjadikan Fanny seorang yang sangat produktif dalam dunia musik gerejawi. Ia telah menulis syair dan menggubah hampir 8.000 lagu himne. Sebagian masih dinyanyikan sampai sekarang. Misalnya lagu Ku Berbahagia, Kidung Jemaat 392, Blessed Assurance. Di jalanku ku diiring, Kidung Jemaat 408, All the way my Savior leads me. Saudara-saudara, Fanny Crosby cuma suatu contoh nyata bagaimana pengikut Kristus berani menjalani kehidupan di tengah kesesakan yang ia alami. GKI Gading Indah sebagai gereja dan kita selaku pribadi, keluarga juga harus bisa mempraktikkan keberanian hidup dalam kesesakan yang tengah terjadi sekarang ini. Di dalam keterbatasan yang ada, GKI Gading Indah di usia 30 tahun mau tetap menyatakan kasih Allah terhadap dunia lewat program aksi kasih bagi sesama, baik yang internal maupun yang eksternal. Kita juga bisa mempraktikkan keberanian yang melampaui berbagai ketakutan dalam menjalani hidup masa kini. Misalnya lewat keberanian untuk tetap berbagi di dalam keterbatasan kita. Keberanian melakukan bantuan nyata bagi yang membutuhkan
tentu disertai kesungguhan memperhatikan protokol keamanan diri, misalnya yang telah dilakukan dan ke depan masih akan dilakukan, membagikan sembako kepada orang-orang yang sangat memerlukannya, membagikan APD, vitamin dan sejenisnya, membawanya ke rumah sakit. Yang lain, saudara-saudara, lebih sederhana. Keberanian mengendalikan diri dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga. Menahan diri untuk sementara tidak bersentuhan dengan orang-orang yang dikasihi. Karena tidak mau mereka tertular. Atau yang sebaliknya. Atau yang paling simpel, keberanian untuk tidak egois di dalam doa kita, tapi selalu mau mengingat orang lain dan turut mendoakan mereka. Saudara-saudara, selamat merawat keberanian menjalani hidup tanpa takut akan kematian. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita. Allah Bapa Surgawi, hari ini kami sungguh bersyukur bahwa bersama kami boleh memperingati 30 tahun gereja ini, jemaat ini boleh menjadi sebuah jemaat yang dewasa. Tetapi kami ingat bahwa peringatan ulang tahun yang kali ini berlangsung dalam situasi yang tidak biasa. Situasi di mana kami justru harus bersama-sama prihatin karena pandemi yang tengah melanda dunia, yang melanda juga, yang merasuki kehidupan kami semua, baik sebagai bangsa dan negara, sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai pribadi. Karena itu kami mau berdoa ya Tuhan, kami mau memohon penyertaan-Mu untuk setiap kami. Kami mohon penyertaan-Mu untuk bangsa dan negara Indonesia, bahkan bagi para pemimpin dunia, untuk boleh bersama-sama menghadapi pandemi ini. Hanya dengan kesadaran bahwa kami adalah satu kesatuan, kami bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Demikian juga kami mohon kebijaksanaan-Mu dihadirkan di tengah para pemimpin kami, menghadapi rakyat kami dengan berbagai macam pemikiran, dengan berbagai tingkat pendidikan, dan juga dengan berbagai pergumulannya. Kami tahu bahwa pemerintah harus mengambil tindakan-tindakan yang sukar, tetapi berikan hikmat dan keteguhan, sehingga apapun yang diambil boleh membawa kebaikan untuk kehidupan bersama kami. Berikan juga kepada setiap bagian dari bangsa dan negara ini, setiap rakyat, setiap orang, kesadaran untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, terkhusus mereka yang lemah, mereka yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Jauhkan kami dari sikap saling menghakimi, sikap menyebarkan berita-berita yang tidak benar, sikap saling menjatuhkan. Biarlah pandemi ini justru menjadi kesempatan kami belajar untuk memberikan diri bagi kebaikan kehidupan bersama. Demikian juga kami sebagai gereja-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami tahun ini tidak bisa berkumpul bersama untuk merayakan, untuk mensyukuri hari jadi jemaat kami, tetapi kami masih mau bersyukur bahwa di rumah-rumah gereja-Mu sungguh nyata, sama seperti jemaat mula-mula yang beribadah dari rumah ke rumah. Kami kini pun beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya ini menjadi satu waktu di mana kami belajar apa makna sesungguhnya dari sebuah persekutuan. Sehingga ketika tiba kelak waktunya kami boleh berkumpul kembali, kami menjadi jemaat, menjadi gereja yang lebih dewasa, lebih mau menjadi berkat sebagaimana Tuhan maksudkan kami ada di dunia. Dan kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga kami, mereka-mereka yang terdampak karena pandemi ini. Baik mereka yang harus kehilangan mata pencarian, mereka yang kesulitan mencukupi kebutuhan hidup, bahkan mereka yang harus melihat, mengalami anggota keluarga atau diri mereka sendiri sakit karena apa yang tengah terjadi. Bahkan mereka yang tidak bisa mendampingi anggota keluarga, yang tengah bergumul dengan sakit ataupun menghadapi kematian. Kami percaya, sekalipun kami tidak bisa hadir untuk saling menguatkan secara fisik, tetapi dalam persekutuan kami sebagai satu keluarga besar GKI Gading Indah, Tuhan hadirkan kami, Tuhan satukan kami,
untuk boleh menguatkan setiap kami yang bergumul. Karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami, dan secara khusus kami mau menyerahkan gereja kami, persekutuan kami ini. Kami percaya sama seperti Tuhan sudah memimpin selama 30 tahun perjalanan gereja ini. Tuhan akan memimpinnya di tahun-tahun yang mendatang untuk terus menjadi alat Tuhan, jalan Tuhan, cara Tuhan, mendatangkan berkat, menyatakan kasih Tuhan bagi setiap orang yang boleh ada di dalam maupun di sekitarnya. Inilah permohonan kami, sempurnakanlah karena kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Kepala Gereja, yang juga mengajarkan setiap kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17-18. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, persembahan dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama lagi. Yang kedua, persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Asalkan percaya
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah, terima kasih atas berkat-Mu yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Ini adalah sebagian dari berkat-Mu yang kami persembahkan melalui gereja ini. Berkatilah persembahan ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami untuk mempersembahkan diri, waktu, dan tenaga kami untuk memuliakan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Hanya kepadamu kami mempersembahkan hidup kami. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku
Selamat bertemu saudara-saudara di hari yang istimewa ini. Hari ulang tahun GKI Gading Indah yang ke-30. Apa kabar? Semua baik-baik kan? Kami di sini juga baik-baik. Bapak Ibu masih ingat kan saya, Esther Solihin? Masih ingat saya Ibu Ani Gosana yang bergabung dalam pelayanan GKI Gading Indah di awal tahun 90. Selamat ulang tahun GKI Gading Indah. Senang sekali saya bisa bergabung selama 14 tahun lebih melayani di GKI Gading Indah. Saya amat bersyukur boleh mengalami hal ini. Karena di jemaat ini saya melayani paling lama dibandingkan pelayanan-pelayanan yang lain. Selamat buat kita semua GKI Gading Indah karena kita telah memasuki usia ke-30 tahun gitu kan. Kalau manusia itu adalah usia dewasa. Tentunya usia 30 tahun tidak bisa dilewati begitu saja. Pasti ada banyak sekali perjuangan bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan dapat memakai GKI Gading Indah untuk jadi berkat-Nya dalam melayani masyarakat Kelapa Gading, khususnya jemaat dan simpatisan yang selama ini beribadah, yang selama ini dilayani. Saya juga amat bersyukur karena saya mengikuti pergumulan GKI Gading Indah. Di dalam kelebihan dan kekurangannya, GKI Gading Indah boleh menjadi jemaat yang progresif. Dan biarlah seiring dengan bertambah usia, maka bertambah juga pertambahan GKI Gading Indah dalam banyak hal. Karena jemaat ini boleh bertumbuh di hari ulang tahun yang ke-30 ini, mari kita syukuri, sadari bahwa masa lampau jemaat ini selama 30 tahun telah dipelihara, dikuduskan, diberkati oleh Tuhan hingga kita sampai pada hari ini. Kan ya. Bahkan di tengah pandemik kita tetap menjaga persekutuan kita untuk selalu mendoakan, untuk selalu mendukung di dalam segala rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan kepedulian satu dengan yang lain. Dan harapan kami adalah bahwa gereja ini boleh menjadi gereja oikumenis yang terus-menerus memperlengkapi diri dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya di Kelapa Gading. Dan gereja ini boleh menjadi gereja yang selalu menjadi berkat Tuhan. Dengan hidup yang makin dekat kepada Tuhan, makin memuliakan nama Tuhan, makin menjadi berkat juga untuk sesama yang Tuhan pertemukan dengan kita. Kiranya ke depan GKI Gading Indah terus semakin menjadi rumah rohani bagi setiap jemaat yang bergabung di dalamnya. Dapat terus menjadi berkat dan sumber sukacita bagi banyak orang. Sekali lagi, kami sekeluarga turut berbahagia dan turut bersukacita untuk 30 tahun pelayanan GKI Gading Indah. Selamat ulang tahun GKI Gading Indah. selamat ulang tahun GKI Gading Indah. Kami semua ikut bersukacita untuk perjalanan GKI Gading Indah. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi, saudara-saudara. Tuhan menolong kita sekalian. Selamat ulang
berdoa. Tetap semangat, tetap setia.